pelajaran tentang personal brand itu penting. Nah, personal brand seperti apa? Yang bisa menunjang sukses, itu saya katakan tadi, yang kuat dan orang sukses pasti memiliki personal brand yang kuat dan positif. Ini saya tulis dalam buku saya, Who They Are. Ya, begitulah sebenarnya. Kita nggak mungkin sukses kalau kita tidak punya brand. Brand itu apa ya? Brand itu adalah diferensiasi yang membedakan kita dari orang lain. Saya berbeda dengan kakak saya, Tanto Yaya pun saya berbeda. Bapak kita sama, ibu kita sama, dididik dengan cara yang sama, tapi berbeda. Kita sama-sama MC, ya sama-sama laki, sama-sama berkacamata, tetapi ada perbedaan. Sebagai MC pun orang tahu, kalau job ini bagusnya untuk Tantowi, kalau ini adalah untuk Helmi Yahya. Itulah yang bisa saya ilustrasikan. Perbedaan itu, brand itulah yang membuat orang punya referensi, punya preferensi. Kalau ini si ini, kalau ini. Kalau mau beli ini, saya ngambilnya brand ini. Kalau ini saya ngambilnya brand ini, nggak mau ini. Personal brand, saya bicara tadi, kalau kita balik lagi ya, personal brand itu orang sukses harus punya personal brand. Kalau Anda tidak dikenal, nggak punya brand, nggak punya diferensiasi, artinya Anda tidak dikenal, sama dengan orang lain, nggak ada beda dengan orang lain, Anda tidak mungkin akan dipilih. Untuk sukses, untuk laku, kita harus dipilih. Bagaimana supaya kita bisa membantu orang dengan gampang memilih kita harus punya perbedaan dari orang lain. Itulah kenapa pelajaran tentang personal brand itu penting. Nah, personal brand seperti apa? Yang bisa menunjang sukses, itu saya katakan tadi, yang kuat dan positif. Kuat itu maksudnya tertangkap radar, orang gampang tahu. Yang kuat itu populer. Hotman Paris Hutapea, Raffi Ahmad misalnya, Atta Halilintar, Sandiaga Uno, ya, siapa lagi? Ya itu adalah orang-orang yang terkenal, sehingga gampang dia terpilih. Ya, gampang dibedakan dari orang lain. Itu kuat. Makin populer kita, makin cepat kita tertangkap radar. Itulah yang disebut dengan top of mind. Kalau disebut, siapa misalnya pebulu tangkis Indonesia paling hebat? Top, dapat. Bisa Susi Santi, bisa Rudi Hartono, ya bisa Kevin, Ginting, dan sebagainya. Itu kuat. Makin kuat Anda, makin gampang kita dipilih. Nomor 2, kuat saja tidak cukup, harus positif. Untuk apa? Kuat, populer, tetapi dari perspektif yang tidak positif. Terkenal karena melakukan kriminal, terkenal karena korupsi, terkenal karena melakukan KDRT misalnya. Anda tidak akan dipilih. Terkenal karena tidak jujur, terkenal karena pernah melakukan sesuatu yang memalukan. Untuk apa? Di dalam bahasa Inggris itu ada istilah popular, famous, ada yang disebut dengan notorious. Robin Hood terkenal tapi melakukan tindakan melawan hukum misalnya. Jack the Ripper terkenal banget, sampai sekarang orang kenal dia, tapi kan itu pembunuh berantai. Anda tidak akan dipilih. Kalau ada pemilihan wali kota, pemilihan untuk dikasih investasi, Anda tidak akan pilih. Nah, pelajaran personal branding itu penting banget. Bayangkan, ya, saya akan sharing tentang personal branding. Dan ternyata personal branding aja nggak cukup kalau Anda mau populer, ya. Untuk apa? Punya brand yang bagus, tetapi jualannya tidak ada. Harus punya produk dong, ya kan? Harus punya produk. Produk pun kembali harus punya brand. Kenapa orang memilih kalau kopi ada Starbucks, ada Janji Jiwa, ada Kenangan, ada Coffee Bean, dia punya brand. Karena dia brand, dia punya perbedaan antara Janji Jiwa sama Kopi Kenangan dengan Kopi Tuku, beda-beda. Tentang produk pun kita harus tahu, kita harus punya brand. Belajar, itu disebut dengan product branding. Produk itu harus dijalankan melalui perusahaan, bukan? Perusahaan pun juga harus dikenal, supaya kalau negosiasi, kalau deal, orang terkenal, ini apa perusahaannya? Wih, perusahaannya ini top nih. Karena apa? Karena dia kenal, misalnya dia menghasilkan produk-produk yang bagus. Karena dipimpin oleh orang dengan personal branding yang bagus. Kan itu menjadi benefit juga. Nah, kita udah kenal 3 istilah nih. Ada personal branding ke orangnya, ada ke product branding ke produknya, dan ada ke
corporate brandingnya. Contoh, yang mana yang lebih duluan Pak Helmi? Raffi Ahmad. Raffi itu personal brandingnya dia lebih dulu tuh. Ngetop karena dia komedian, karena dia aktor, karena dia cakep. Banyak muncul di berita-berita. Setelah dia populer, dia jual produk apapun laku tuh. Jual sarung laku, jual kopi laku, jual ayam goreng laku, iya kan? Jual apa video laku. Dan kemudian apa? Karena akhirnya Raffi punya produk yang banyak banget, dia punya perusahaan. Rans, waduh, kita tahu kemarin Rans itu value-nya 3 triliun. Bayangkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina punya perusahaan yang namanya Rans, valuasinya sudah 3 triliun. Rans sekarang tidak saja kalau Anda pikir Rans hanya menghasilkan produk-produk video, Anda keliru. Sekarang mereka bikin apartemen, bikin mini zoo, kebun binatang ya. Ditempelkan menjadi tim sepak bola, tim basket. Begitu Rans, orang wah ini punya Raffi, pasti rame. Begitu pentingnya. Tetapi ada orang juga yang penting PT-nya dulu, produknya dulu. Siapa yang kenal Elon Musk? Orang kenal mungkin Tesla-nya dulu. Orang kenal PayPal-nya dulu. Orang akan tanya, siapa yang membuat ini? Siapa yang kenal Mark Zuckerberg? Orang kenal Facebook itu, orang pakai keren nih. Baru tahu siapa yang menciptakan Facebook? Mark Zuckerberg. Nah bayangkan, ilmu tentang personal branding, product branding, corporate branding, karena ada juga produknya ngetop, orang tahu siapa, PT mana yang buat, PT-nya pun ikut populer, tiga-tiganya harus kita kuasai. Itu akan kita sharing dalam seminar tanggal 5-6 November ini nih, di Grand Mahakam Jakarta. Personal branding saya sendiri akan turun, akan sharing. Saya membuktikan, bapak saya pedagang kaki lima, dari orang miskin dulu di Palembang, dan kemudian saya menjadi seperti ini. Karena saya create brand saya. Brand saya, apa sih brand Helmi? Raja Kuis, Raja Reality, sekarang saya dipanggil business coach, YouTuber, dan sebagainya. Dan kemudian produk branding akan disampaikan, di-sharing oleh pakar branding Indonesia, Pak Subiakto Priyo Sudarsono. Tentang corporate branding, ada seorang profesor, ini guru saya, Prof. Renat Kasali akan sharing. Masih ada lagi, 3 lagi, ya, ada Sugimitro. My brother nih, dia jago banget digital branding. Ya, digital branding. Bagaimana kita memanfaatkan digital itu. Karena sekarang itu semuanya adalah bermain di digital. Inilah era digital, era sosmed. Ini pakarnya. Juga kan sharing. Terus ada lagi Daniel Surya. Ini tokoh hebat. Founder dari Wear, perusahaan metaverse. Orang nggak tahu Wear itu dulu perusahaan branding. Dia akan sharing juga. Sekarang bagaimana branding? Sekarang perusahaan udah berpromo di metaverse. Dan Wear itu dulu, Daniel Surya menciptakan banyak sekali logo-logo ya, brand-brand, Bank Mandiri, BNI, Alfamart, Indomaret, Metro TV, TVRI, Uridu, itu brandnya, logonya dibuat oleh Daniel Surya dengan Wear-nya juga akan sharing. Dan terakhir jangan lupa, ya kita juga harus mengerti legalnya. Ya, kalau kita punya brand harus diprotek. Ya, kita cukuplah. Kemarin ada kasus MS Glow, PS Glow, ada kasus yang terjadi pada Bensu ya. Kita harus tahu juga hukumnya untuk memprotek brand yang kita punya. Baik produk branding, corporate branding, maupun personal branding. Saya tunggu di seminar tanggal 5-6 November, segera daftar. Ya, mumpung ada diskon yang cukup besar. Ya, hubungi 0856 9132 8307. Saya tunggu.